Halaman pira, Pak? Halaman pira? Jinjin ki sama namung bayinun ki mulo piye? Niki Arabe, lapat Arabe Halaman. Bismillahirrahmanirrahim. nggih wadah. Nah niku penting. Wasababu wasfun dzahirun mundhafidun mu'arifun lil hukmi. Kaya kita perlu. Wis dibate kare takok kita yo. Siji-siji dipahami bareng-bareng. Artinya satu-satu langsung di-clearkan. Ya, doakan. Wasababu wasfun dzahirun mundhafidun mu'arifun lil hukmi. Sebab adalah sifat atau keadaan dzahirun yang tampak, mundhafidun yang dibatasi, mu'arifun lil hukmi sebagai penanda keberadaan hukum. Penanda atau tanda-tanda kan mu'arifunan untuk mengetahui ya, mengetahui ya, mengeruhkan, memberitahukan hukum. Artinya dia sebagai tanda-tanda adanya hukum. Ini diartikan bahwa keadaan ini berfungsi sebagai indikator wujudnya sebuah hukum. Jika sebab tidak ada, maka hukum tidak wujud. Sekarang di preteli dzahirun itu seperti apa? Dzahirun di sini adalah yang nampak, yang tampak. Tampak diartikan bisa ditangkap panca indera. Enggak. Ya. Kalau enggak seperti apa? Wujud itu belum tentu beda dengan ada kata wujudi, bukan dzahir itu dengan wujudiyun berbeda. Jadi dzahir itu tidak selalu bisa ditangkap oleh mata. Tidak selalu. Panca indera, Pak, bukan mata. Panca indera. Panca indera itu rasa. Pokoknya dzahir yang bersifat Telinga, betul, mata, kulit dan seterusnya itu. Jadi nggak bisa kalau nggak ditangkap panca indera seperti perasaan. Itu nggak bisa ditangkap panca indera. Tapi belum tentu dzahir di situ nyata loh Pak. Bisa Contoh. jadi abstrak. Duh. Bisa jadi abstrak. Contohnya abstrak. Kalau abstrak di luar dzahir, Pak, abstrak itu. Wah, berarti bahasa. Abstrak itu nggak jelas. Artinya seperti kerelaan hati itu abstrak. Bisa diartikan macam-macam. Sementara Asin. Bukan seperti itu. Abstrak itu. Asin itu dzahir apa? Oke. Asin itu dzahir. Asin Bisa dirasakan panca indera. Ya. Asin itu dzahir. Wujudi. Ya. Kenapa? Diklirkan Pak Anu Pak Mas. Diklirkan. Lek kula memahami dzahir itu bisa ditangkap panca indera. Wes, kula lanjut riyen nggih. Tapi nggih. Mundhafid ini dibatasi atau terbatasi, artinya eksistensi sabab, wujudnya sabab ini tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Situasi dan kondisi. Mundhafid itu dibatasi atau terbatasi. Terbatasi itu artinya bisa diungkap. Mundhafid itu artinya bisa diungkap. Terbatasi itu artinya gambarannya jelas bahwa kalau tidak mengambang, mundhafid itu terbatasi. Ya seperti itu. Tidak berubah-ubah gitu loh artinya. Jadi misal yang namanya mundhafid itu contoh rukhsah, kalau nanti bahas bab rukhsah ya. Rukhsah dalam perjalanan itu
tidak dilihat dari kelelahannya, karena kelelahan ini abstrak atau istilahnya gini, kelelahan itu bukan abstrak, terumbang-ambing oleh keadaan, di mana si A kelelahan ketika seperti ini, B kelelahan ketika seperti ini, dan lain sebagainya. Bisa jadi 1 kilo hanya sudah kelelahan dan seterusnya. Nah, untuk membatasi itu ulama menentukan bahwa batas kelelahan ini dibatasi dengan kilo, dengan mil atau dengan 2 marhalah. Nah, itu makanya saya katakan mundobit itu tergambarkan bisa Betul. Ketika sudah dibatasi 2 marhalah, maka 2 marhalah ini nggak bisa diumbang-ambing. Ya, dia 2 marhalah. Tapi kalau batasannya adalah kelelahan, berarti itu maka batasan. kelelahan, ya batasan. Kelelahan itu kelelahannya jenengan dan kelelahan saya bisa berbeda-beda. Itu yang dimaksud tidak bisa dibatasi. Kalau dibatasi ya titik 2 marhalah, maka kurang atau lebih, ya pokoknya 2 marhalah baru bisa mendapatkan rukhsah. Kan begitu maksud dibatasi untuk itu. Saya ulangi, sabab adalah sifat atau keadaan yang tampak, yang zahir, yang bisa ditangkap panca indera, yang terbatasi, mundobitun, yang dibatasi, artinya tidak terumbang-ambing oleh suatu keadaan, tidak bisa ditarik ulur gitu. Lengsernya matahari ya lengsernya matahari, keluarnya fajar ya keluarnya fajar, nggak bisa ditarik ke sana atau tarik ke sini. Sudah ditentukan batasannya. Mu'arifun lil hukmi, di mana sebab ini menjadi penanda wujudnya hukum. Sebab adalah sifat yang jelas dan terbatasi yang menjadi penanda keberadaan hukum. Dan terbatas. penanda apa enggak setuju dengan Penanda. yang mengarahkan, mengirim, menjelaskan, memberitahukan. Nah, memberitahukan ya. Nah, belennya. Memberitahukan ya, tak ganti. Memberitahukan. Sebab adalah keadaan yang tampak dan terbatasi yang memberitahukan keberadaan hukum. Dan terbatasi. Oke. Sebabnya terbatasi. Qalu al-mundabit ay al-mawjud bi jami'il mawadi. Dan terbatasi. Maksudnya terbatasi. Mundobit ini sifat kang sebenarnya, cuman mau diterjemah no ya. Itu ay al-mawjud fi kulli fi jami'il mawadi. Lagi. Anak mereka sebelum terbatas kok dan terbatasi. Dan terbatas. Mulane to yo jenenge digoleki. tafsirane al-mundabit ay al-mawjud fi jami'il mawadi. Mawadi ki opo? Materi. Ya, Mawat. Bahasanya liyane yang kena. Yo, jamaah madak. dan ya. Jamaah madak. Ora ngono ya, Mas. Niki. Sampeyan itu Contohnya ini safar patang burut. Nah, safar patang burut di dalam semua permasalahan. Kalau permasalahan itu mulai patang burut itu mesti genjot. Nah, itu lek dibatasi kalau kesel. Lek kesel tidak kena. Itu mundobit, jadi dibatasi. Itu yang di Oh ya mang lah mundobit. Berani. Tak kira mang Mundobit itu bahasanya itu ay al-mawjud fi jami'il mawadi. lek zahirin mang panca indera, kaitannya hawasi, zahirin. Berarti Tapi orang lek Zahir itu tidak harus mukhalife khofi. kopi. artinya kan Mukhalife jelas. khofi. Ngono. Lek khofi iki contone kaya uluk. Dinisbat ning gone enteke idah. Uluk ya ora. Al-uluki. Apa uluk? Taklek. duduk. Bukan tarik. Ini ngapain dari Wong taklek? idah kok bukan. Niki. Maksudku ngalakon gantungan. Hanger. Kalau uluki binisbati idah. Fala yakunu sabana li qawai dari sabab atolak biduli. Ini diterjemah. Lek zahir clear nggih, clear.
Dohir clear ya. Nek dohir iku mang mukabile kopi. Kopi. Artinya genah. Kalau uluki Iki ndak ana sing dadi notulen, Pak. Notulennya HP. Lah iki maksudku menjelaskan murad sing paling penak sih disimpan sebab adalah titik-titik. Lagi. Nek sing murad kamu sih kurang penak. Kurang Coba jenengan. Engko. apa iki? Coba jenengan undangan. Jenengan memberikan terjemah atau arti dari sebab yang simpel gitu. emang nak kami gitu. Sebab adalah keadaan yang nampak dan terbatasi. Yang terbatasi. Sebabnya Jangan terpaku lafadznya mudhofitun yang terbatasi, yang akan yang malan. Sebab adalah suatu keadaan yang tampak yang terbatasi, atau dibatasi, kena silakan. Yang menunjukkan, makanya yang menunjukkan keberadaan hukum. Apa ya? Menunjukkannya. oh gini. Bukan keberadaan saja keberadaan Yang menunjukkan hukum. kepada hukum. Ya, ke-nya malah keberadaan. Kalau di dunia Oh, tenan kowe. Jadi cara ditulis murad ki mau iki. Saya mau jenengan paham berapa? Aku mau nek Paham ya? terbatasi ki yang terbatasi ki sebab malahan ngono lho. 9. Nah ya sebab itu terbatasi, bukan dohirnya yang dibatasi, sebabnya. Ora kok ndak sebab itu yang membatasi pengetahuan, Kena 9 Pak. membatasi pengetahuan pada membatasi Sifatnya. Lah, Jadi nggih. sebab itu wasfun itu dohirun. aja nggawe bahasa Arab kene nggawe bahasa 96 habis ya. bahasa 96. Monggo silahkan jika ada murad yang Burjo Pak, 96 Burjo. wasababu wasifat Kayunan. Nah, itu. yang membatasi pengetahuan. Nek sing padha iki kan iki sing 96 iki. Nek sing jim-jime kan ndak ngono kuwi lek nang iki sababe. Iya, betul. Nah, ngomong ini. Mu. Ya, ngomong ini, ngomong lho. Sebab adalah sifat yang jelas yang membatasi pengetahuan. Penunjuk hukum. ini Membatasi penunjuk hukum. malah nggak pas lah. Jajal. Yang Umpama iki mau membatasi penunjuk. Sebab ini sebagai penunjuk hukum, Pak. nggih, menunjuk hukum. Lah apa kan ngono? Ya, sebab adalah sifat yang jelas yang membatasi penunjuk hukum. Bukan membatasi penunjuk. Nah, artinya sampean itu yang dibatasi penunjuknya dengan kata-katanya gitu. Yang dibatasi justru penunjuknya. Nah, Bukan penunjuk ikon, tapi justru dia yang menunjuk. nah, berarti ini yang membatasi Iki leneng jim-jim ya. menunjukkan hukum. Wasababu mayudhofu al-hukmu ilaihi. Ana ya. Li ta'alluqi bihi min haitsu innahu mu'arifun lil hukmi. Wa ghairi ghairu lil hukmi titik. Sebab nene ngene Sebab adalah sifat yang Sesuatu jelas yang disandarkan. membatasi menunjukkan hukum. Iya, Pak. Sebab adalah sifat yang jelas yang membatasi menunjukkan hukum. Sebab adalah sifat yang jelas yang membatasi menunjukkan hukum. Enggak pas, Pak. Angel, Pak. Kalau jadi ngomong David itu yang membatasi, Ya kan terbatasi, aku malah membatasi. Nah ini kan berbeda lah istilah Ini terbatasi, lek membatasi Mundur itu menunjukkan. Lek kalau malah Piye. condong sing yang sifat yang jelas yang terbatas. Sifat yang Tuh, Terbatasnya sifat yang terbatas itu jelas terbatas. terbatas mana ya, menae? Niki pancen mboten membatasi, Pak. Membatasi, terbatas. Hukum ini tidak ngambiang, Pak, tapi terbatasi. Indikasinya jelas, Sifatnya ukurannya jelas. Terukur. Nggih, cukup. Tapi jenengan susun sing penak atau sing apa? Lho, sampean bener masa kok. kotor ngono. Saiki sampean murati ya.
nuruti ket awal, ket sifat yang mau sehingga ditompo sekalipun wong awam itu langsung bisa menerima lho. Ngeten kula jawab nggih. Jobe nang Sabab adalah suatu sifat yang terbatasi. Dohir saya yang terbatas Sifat yang jelas yang terbatasi mengarah kepada hukum. mau diterjemahkan enak dan Ma'rif itu sifat atau keadaan ya keadaan nah, aku simpen aja keadaan lah sifat itu saya anu Pak sifat itu saya Justru penggambarannya ya sama namun sifat sekalipun ini bahasa Arab tapi bahasa Jawa mlebu ngono lho maksudku. Anu loh, ya Sifat iki ngono. oke. Sifate wong kae Ya, sifate Pak. ngenang wong Jawa wis paham ngono maksudku. keadaan dengan sifat itu lebih menjelaskan sifat. Sifat, Karena keadaan mungkin. itu hal. Hal itulah yartaqi ila darajatil wujud wala ila darajatil ma'ruf. tapi kok Jajal dimulai kalau sembuh gini anu ya prakteknya ayo ayo kalau kalau sifat mafhumihi nah menjelaskan. Nah, tapi nanti mafhumihi itu apa gini nih mana nah coba nah iya berarti menjelaskan ngono. kok menjelaskan yang mafhumi sabab bukan ke sabab itu sendiri bumi ini toh ini lah cara yang jim-jim Jim, jadi jajal. taklid model seperti ini ya Sifat yang jelas yang terbatas yang mengarahkan pada hukum niki ternyata mubayyinun mafhumi menjelaskan pada mafhumnya sabab hukum no Ya mafhumnya sabab itu juga ya hukum sama hukum. nah nggih dadi iya hukum balik enggak sababnya Enggak Pak, ini dan yang gitu Itu, ya ini gua asal kan baku mafhumi ini mafhum asal baku sabab. jadi taklid modelnya itu niki jadi kan jim ya asal baku asal babu mayu doku aku mau ilaih halaman berapa halaman Sing berapa jim ki sama namung bayinun ki mulo piye Niki- Arabe lapat Arabe niki ya ini awas alairu almundobasu ning jime dan itu ternyata kau lihat sama Imam Amudi tengah menjeru kok terus modelnya tadi kita Mana bayi yang nanti am- mafhumihi menjelaskan pada mafhumnya sabab bukan pada sabab pada ngajak aja nunggu bisa cak gambar nih maksudku ngene aku mbok terangi dhisik bahasa Arabe kon cara ning kene wasababu wasmudil mudhafitun ma'arifun hukmi ning kene ngene ning kono piye ning karepmu ngono nah ngira kencim heeh mayudhofu al-hukmu ilaih ma yudafu al-hukmu ilaihi lid terus Pak lid ta'alluqi bihi nah iya kan Iya. jadi sebab adalah sesuatu gawe Iya, sing iya. jim Jim, ya? roti ngono lho maksudku ki monggo lho kok monggo kan roti sabab adalah sesuatu yang mana hukum disandarkan Padanya. karena ada hubungan karena ada hubungannya karena ada keterkaitan dengannya hukum Boleh. itu ada Kan aku keterkaitan kan pen aku iki yo terus lafate siji lah nggih maksudku kan arep posisi yo dari situ kita ambil murad yang lain sehingga cocok karo ning kene Nah, Aku ning kene, ngono, iya. ngono. dipraktekne karo kenyataane. Hmm. Kayak contoh, contohnya ini iku kira-kira ketemu bahasane iku. Wes contohnya kaya zawal samsi. ya Zawal itu sebab Ajibir wajibe sholat zuhur. Ngono ta? Berarti zawal iki siji sifat. Ngono ta? Nomor loro ya dohir, tara. loro tampak Nah, terus nomor telu al-mundhabit ya wujud. bukan muncul Benar Pak. mundur itu dibatasi tadi Dibatasi Mak jreng. Ah. Nah, jadi nggak terombang ambing oleh keadaan yang lain gitu jadi- cocok Podo tapi nek kene iki ibarate ai al maujud fi kulli mawadin. mawadin nopo Nah, ini aku mau tak takon. Mawadin ini jarane bijamake madah. Jadi wujud dalam semua situasi dan kondisi. betul lah ngono loh Ngono. Berarti kan terbatasi karepe wujud pada semua situasi dan kondisi. nggak berubah-ubah Nggak berubah-ubah. oke wes
Berarti padha toh? Padha. Wujud dalam pada semua situasi dan kondisi tidak berubah-ubah. Beda karo lek safar iki oleh kosol sepiro, lek wis kesel. Lek kesel kan bisa berubah-ubah kuwi. Nah, kuwi berarti kan ora wujud pikul limawatin. Iso kesel iso ora ngono to. Nah, terus mau sekilo kesel kadang sekilo ora kan ndak terbatasi. Beda lek patang brut, ini kan genah. Nah, Berarti piye lek terjemah mundur berarti piye? tetep Anu Pak, terbatasi. enggak terhitung, Terukur wes. terukur. Terukur nah, jajal. Dimoroti. Al mawjud fi kulli Ya, cocok ya. itu berarti kan Jadi digawe terukur. Ano? Digawe terukur. Berarti Sebab adalah sifat iku mang wujud dalam semua situasi dan kondisi. Berarti itu wujud dalam semua situasi dan kondisi dibahasakan dengan bahasa terukur. Jadi dimoroti Ya. jajal. Tapi tak gaedan ya. Ora apa-apa, sing penting ora Oke. apa-apa. Berarti sifat Sebab adalah apa? sifat zawal. Ya. Mana ya? Dohir zawali ketara. jelas, Lah zawal iku mang iki bisa diukur. terukur. Jadi kan terukur to. Terukurnya piye? Nyatane lek wis bayangane ngaling-ngetan. Ngetan. Ngono to. Wis iki jenenge bentuke. Al mu'arrif lil hukmi. Saiki hukum iki apa? Hukum yo Dalam akibat Hukum Setelah apa? munculnya sebab. dalam contoh Musabab. zawalus Musabab. samsi itu sabab wajib sholat zuhur. Nah ya, saiki mu hukum dalam contoh iki ndi? Wajib sholat zuhur apa? Ya, wajibnya sholat zuhur. Nah, Wajibnya wajib menjalankan sholat sholat zuhur zuhur. berarti al mu'arrif itu saumpama diterjemah menandakan utawa memberitahukan. Nah, Ya podo be akmang sebagai penanda wujudnya hukum atau memberitahukan pada hukum ki apa? Lek nisbate zawal yo wujubu sholat zuhri. Berarti menandakan wujudnya hukum atau datangnya jajal. Ayo bener. Lek sing anu ngene Menandakan karo memberitahukan padha ndak? sama lek lo. Enggak sama. Samanya gini, ketika tanda itu Nggak muncul, Begini Pak, menandakan itu hubungannya ketika kita membahas sholat, oke, menandai. Tapi kalau kita berbicara tentang yang lain, apa contohkan ya enggak tanda? ya contohnya koyo Enggak Sabar, ada. Pak. wong, ya, wong apa sih Angel lah. ngombe khamr wes, ngombe khamr. Ngombe khamr itu kan haram toh, Haram, karena mabuk. mabuk. Dan mabuk ini sebagai penanda keharaman dia. Betul, semua. Bukan mabuk itu penanda. Oleh bisa memabukkan itu. Orang menandai tapi menunjukkan. Karena sifat jadinya mabuk itu Ya lek, saya ngene. Nggih, ngoten iki ngoten wes, iki. ini kita sama ya. Saya ingin ngomong bener kita sama, tapi Bumuroti sing penak karepku ngono. Antarane sampean menandakan dan memberitahukan didelok dari susunan kata sing penak sing ngendi ngono jare. Oke, Sebab adalah ayo sebab adalah sifat yang jelas yang jelas, terukur yang dan menunjukkan keberadaan hukum. Nah, kan penak iki. Tak baleni. Sifat sifat. Sebab adalah sifat yang jelas, terukur dan menunjukkan keberadaan hukum. Cocok, penak wis. Bukan keberadaan, Ya. menunjukkan kepada hukum. Kepada hukum. Pada hukum ini apa bentuknya hukumnya? Ada atau tidak ada hukumnya? Kan gitu, Pak. Atau menunjukkan wujudnya hukum. Nah, Kan kalau saya itu bukan masalah Ini bahasa Indonesia Pak, ya, bahasa Indonesia lagi. Kepada hukum itu harus jelas, kepada ini apanya yang kepada. Karena urusannya menggiring. Jadi sabab itu menggiring ke arah hukum. Ya, iya. Arif itu. Jadi lebih kepada maknanya kepada, bukan menunjukkan keberadaan. Keberadaan itu Wujud, Pak.
keberadaan itu lebih kepada hal, Pak. Keberadaan itu hal. Keberadaan itu hal. Kita bahasa Indonesia Pak, ya. Bahasa Indonesia bahasa kepada ini sama halnya seperti kata sambung, hanya mengarah gitu saja. Sementara setelah mengarah itu mengarah ke ketiadaannya atau ke keadaannya, ada dan tiada. Jadi harus diperjelas. Kalau hanya sebatas kepada hukum menunjukkan apa? Menunjukkan hukum itu ada atau tidak ada. Itu pada, tapi keberadaan itu memang hukum itu wujud. Dengan wujudnya sebab maka wujud hukum ini. Gitu. Tapi anu loh Pak, lah aku ngomongin keberadaan itu malah anu, padha karo enek kaun ndek kono. Jadi seperti kaun ngomongin kaun wi. Jadi hukum itu bukanlah sebuah kaun, tapi hukum itu sebuah sesuatu yang pasti Pak, bukan nampak dari konak. Atau gini aja, biar aman Pak ya. Ke-nya kita hilangkan. Ya, jadi biar enggak nanti terserah perspektif masing-masing diwai kepada atau keberadaan dan lain sebagainya. Nah, yang penting ini sebab adalah sifat yang jelas, terukur dan menunjukkan hukum. Oke, yes. Jadi lek enek ling sere srengenge, maka ling sere srengenge ini menunjukkan hukum. Hukumnya apa? Wajib menjalankan sholat zuhur. Bukan wajib menjalankan, wajib. Wajibnya sholat zuhur ya. Wajibnya sholat zuhur. Jadi hukum yang Jadi ya sama. Wajib menjalankan ya saya menjalankan mendirikan. Sanksi itu sifat. Ya dohir. Sifat dohir itu lek aku mang bisa ditangkap panca indera. Dohir jelas, tampak, terukur, terukur pasti atau dibatasi ya, terukur. Mu'arifun yang menunjukkan lil hukmi hukum. Wis penak masuk wong ora anu iso nampa penak. Sik anu Pak. Iki ki urung nabrakne jamek maneke takrif sabab versi Al-Amudi karo versi Jim. Ini kemudian Oh, iki ki sik memahami teke tok sik. Teks yang ada Di Lubul Usul. Iki urung nabrakne antarane jamek maneke takrif Lubul Usul karo takrif Jim. Terus dilanjut monggo. Ketika ditabrak hukum, enggak apa-apa. Terus Dia dijameni sing sebab niku wau kali janji. wasababu wasfun dhahirun mundhabitun mu'arrifun lil hukmi dalam lubul usul adalah sebab adalah sifat yang jelas, terukur dan menunjukkan hukum. Ini dalam lubul usul. Sementara dalam jim teke wasababu ma yudhafu al hukmu ilaihi li ta'alluqi bihi min haitsu innahu mu'arrifun lil hukmi aw ghayruhu. Mu'arrifun aw ghayruhu gitu. Mu'arrifun aw ghayru. Jadi aw ghayru mu'arrif. Bahwa sebab adalah sesuatu yang mana hukum disandarkan kepadanya karena ada keterkaitan antara sebab dengan Ghairuhu kan dalam kurung ya. Kok anu ya, kok iso ning kene muarifun ya. Sok lucu ya. Tapi itu lho Pak, sing marai sing dakwah ndak belum anu lho aene lho. Sampai ayo nganjil Pak niku. Jadi beliau memang betul-betul ingin menunjukkan dalam hal tapi ini ada masalah gitu. Tapi begini, itu misalkan tidak ada mu'arifun di kono Pak, kita ngomong dari kurung per kurung itu al-ghairihi loh Pak. lek kula kok ngene mu'arif itu. Iya loh Pak, gitu. Ora berarti. Itu misalkan tidak ada mu'arifun di tengah-tengah antara dua kurung min haitsu innahu lil hukmi. Iku sing njero jenenge apa Pak?
Jim malah jero nih, Pak. Jim Ya iki, Pak. Asline Pak. Jim iki Mas. Sing jero kurang. Lembaga sing jero ning kurung-kurung kuwi nek lu benusul, Pak. Malah malah. Oh, matan. Oh, ini Jim. Cuma itu Nah, jangan jalan itu. Jangan Matane Om. Dan di Jim-Jim sing kurang-kurang sing duduk, Pak. sing Ya, kurang-kurang garis kuwi, Pak. Ya, kurang-kurang kelas. Kelas, kurung-kurung sing mundur garis kuwi, Pak. Matan jim-jim ya sing nang jero Kurung. kurung kuwi to. Loh, betul di sini, Pak. Loh, lah piye? Loh, lah piye? Khasiatul alama al-banan iki sing endi khasiat iki? Ada. Malah Sing ngisor to. Iya. Sing khasiat kan sing ngisor kuwi. No. Ala sarki jelas nih sampai mukamu bin Ahmad al-Makali. Berarti khasiatnya ndak iki to jero kurung sing ngisor to. Khasiat Jadi jan kita pinggiran. dari ini kita Wis wa bihamisia takrir Syekh Islam Abdurrahman Asy'abini. Hamisi pinggir iki. Nah, iku jenenge takrir Syekh Islam Abdurrahman Asy'abini. Syekhul Islam. Terus khasiatul alamah al-banan iki bayo sing sok kurung gitu. Ya. Ngono. Ala syarhi Jalalu Samsuddin Muhammad bin Ahmad al-Makali. Berarti iki sing jaga kurung, dhuwur jaga kurung. Alamat nih jim-jim. Nah, matane jim-jim iki sing Berarti jero ya sing kurung. jero kurung. Matan jim-jim. Matan jim-jim. Jero kurung sing dhuwur. Jero kurung sing dhuwur matane. Ngono. Papat patang kita Pak ya. Innahu lil hukmi awwalillah. Waduh men yo. Wes, matanya Jim fokus lagi, fokus lagi. Moderator mengarahkan lagi fokus. Yo fokus. Jadi mulai dilanjut. mulai Malah ini kalau Masalah Barang Karo weruhun iku kan anu, Pak. hukum mulai karo weruhun iku hubungan hanya dari segi Kan pandang kok ketara raine ning kono iki. dari segi pandang antar pendapat ulama gitu ya. anu antara Mu'tazilah karo Mu'tazilah. Ada tiga loh nih gitu. Nggih Mas. Al Ghazali barang menurut Al Ghazali. Al-Bangsun itu kan jadi gua ma'arif kali weruhun iku arane namun segi pandang sebenarnya nih dipandang padha loh. Iya. Ning carane ngarani mek beda antara Mu'tazilah karo yang Mu'tazilah kan ngoten. Iya. Karena kalau Mu'tazilah ya sing marai mlebune manjing kelas dhewe ya srengenge kuwi mergo ning sir kan ngoten jawabnya. Iya. Pomo disimpulkan pengarang jim-jim ini, sing jim-jim gitu. Nggih. Ini ingin mencoba menunjukkan bahwa takrif usul fikih itu secara umum seperti ini gitu. Pandangan kayak Menurut pandangan ini sampai mu'arif lil hukmi, sementara yang lain itu mu'asir fihi bidzati. Mu'tazilah. Yang ma'arif itu kan ya itu penunjuk. Penunjuk itu berarti yang membuat hukum sebenarnya siapa? Berarti biro yang mu'arif, mu'asir bidati, mu'asir Bi ini, idznillah. bismillah ngerubah. Ghazali. Papat berarti. 4. Siji loro telu papat. Oke. mu'arif lil hukmi mu'asir fi bidzati mu'asir fi idznillah Kalau ini ba'is alaihi. bawah. Itu cara segenahnya lek ngarani iki. Terus al aqwal al atiyah fi makna illah. Nah, ini Artinya apanya fi makna ilah ay al-summa udrikot ala syai'in ma'zuban. Jadi berarti perbedaan-perbedaan seperti ini juga berlaku pada takrif milat. nah ini piye monggo lek pahami piye. Lagi makanya engko ning milat ya ono pandangan berbeda-beda seperti ini ngoten lho. Kuwi ndak kaya mangko nek sing ngilat itu berlakune ning ngene kias. Dari sampean jadi Lho. nek nggih maksudnya sahabat kuwi ngono kalau mau alay kalau mau hasil ya kalau seperti itu dan nanti cara pandang seperti ini juga berlaku pada milat. Gitu Mas. Iya. Milat tuh ya ngono kuwi ono Ya. beberapa lulus yang banyak. Ya. Nanti di pembahasan ilat juga akan terjadi seperti ini. Cara pandang yang berbeda dan Oh iya. gitu.
Berarti orang bahas lek sebab kini bab dia disebut Ya, ora. Enggak toh? Eh, Clear. Berarti kol iki ning gone bab sabab iki gue juga akan berlaku ning gone pembahasan ilat ning bab dia. Betul, siap. Ya, lanjut. Neng. Dan jim itu menampilkan beberapa pentakrifan. Sementara di lubul usul hanya satu pentakrifan. Nah, Ini kalau dulu itu ya. Itu juga ada yang ditanyakan sing bukan pendapat istilahnya tadi. Biasanya nih, Pak, coba saya pernah baca beberapa buku referensi itu. Kita baru rusak ya. Enggak. Dan Bahkan ini ini apa? memang antara ulama satu ulama yang lain itu beda dalam cara mendefinisikannya. Betul. Betul. Dan itu tidak perlu yang benar ini, tidak ya menurut Betul. mereka dicantumkan semua. Nanti ditarik kesimpulan dari kesempatan ini yang paling pokok, yang paling ada kesamaan ini berubah. Ya. Atau kita mampunya Jadi ingin awake dhewe dhisik memahami lubul usul. Cara fikih kita mabadi dulu. Mungkin lebih paham Lubul itu. baru Ulangi, lari ya. ke khilaf. Nah, betul. Lalu belusul saya ulangi sekali lagi biar enggak berkali-kali. Sabab adalah sifat yang jelas, terukur dan menunjukkan hukum.